Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, kembali aku akan nge-review ini salah satu complexion yang sepertinya belum terlalu lama ya, masih tergolong baru dari brand NuFace yang namanya Nu Flawless BB Cream. Sebenarnya ini udah agak lama dari antara kalian request ke aku untuk nge-review, tapi aku baru sempat hari ini ya. So, pastinya buat kalian yang udah nungguin video ini, yang pertama, klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Waktu awal datang dia tuh boxnya lumayan gede kayak gini. Karena nggak cuma dapat BB cream aja, di dalam box ini juga sudah sepaket dengan beauty blendernya atau yang sponsnya kayak gini. Tapi memang aku belum pakai untuk sponsnya, aku udah jarang banget pakai spons. Jadi mungkin buat kalian yang udah nyobain sponsnya ini, bisa komen-komen di bawah kayak gimana rasanya. Atau nanti kalau aku udah coba akan aku update ya di kolom deskripsi. Untuk di packagingnya sendiri, seperti kalian lihat ini perpaduan pink dan ungu. Ini kayak khasnya NuFace juga ya. Karena di beberapa produknya tuh warna-warnanya kayak gini. Di bagian depan pastinya ada namanya Nu Flawless BB Cream dengan SPF-nya ternyata cukup tinggi nih, 50 PA+++. Dan di bawahnya ada beberapa klaim produk. Yang pertama adalah bisa melindungi dari UVA dan UVB. Udah gitu medium to high coverage. Dan makeup skincare. Biasanya kalau dia menyebutkan makeup skincare berarti ada kandungan-kandungan skincare-nya ya di dalamnya. Udah gitu untuk produknya NuFace ini selain dia sudah BPOM juga sudah halal. Jadi pastinya aman ya buat kita pakai. Untuk kandungan-kandungan skincare-nya kalau aku lihat di ingredients-nya sih di sini yang aku tahu ya biasanya titanium dioxide, udah gitu ada niacinamide juga yang biasanya tuh bagus untuk mencerahkan. Dan yang lain-lain aku nggak ngerti, mungkin buat kalian yang lebih tahu bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Yang pasti karena sudah ada kandungan SPF-nya juga, menurut aku ini akan lebih nampol ya. Jadi kalau misalnya kalian udah menggunakan sunscreen, kemudian menggunakan BB creamnya ini, pastinya akan lebih terproteksi lagi ya kulitnya dari sinar matahari. Terus sekarang masuk ke package dalamnya, ini dia bentuknya tube seperti ini, perpaduan warnanya masih sama dengan package luar ya, pink dan ungu. Di bagian depan pastinya ada nama produknya, kandungan-kandungan dan juga klaimnya juga. Beserta netonya ada 30 gram. Kemarin aku beli udah satu set sama beauty blendernya tadi, harganya sekitar 49 ribuan, jadi hampir 50 ribu. Dan kalau sekarang aku cek nih di official store-nya, ternyata harganya jadi 44.900, sekitar 45 ribuan. So menurut aku netnya lumayan banyak, 30 ml udah plus sama sponsnya juga, harga segitu cukup terjangkau ya. Nanti kita akan lihat kualitasnya seperti apa. Untuk packaging tube seperti ini, pastinya kalau kita buka, di sini ada aplikatornya seperti ini. Menurut aku nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga. Ini akan memudahkan pengambilan produknya ya. Nanti kalian bisa langsung pencet aja. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku akan kasih tunjuk pengaplikasiannya seperti apa di wajah aku. Tapi memang karena udah aku pakai kemarin ya, pas aku keluar seharian, aku akan kasih tunjuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Langsung aja aku akan pakai BB creamnya. Ini kondisi wajah aku ya. Seperti biasa aku selalu kasih tunjuk setelah menggunakan skincare. Di sini ada beberapa imperfection wajah seperti noda-noda di pipi, bekas-bekas jerawat, dan juga area bawah mata yang lumayan gelap seperti biasa ya. Sekarang aku akan aplikasikan BB creamnya di sini. Untuk packagingnya tadi kalian udah lihat. So, sekarang langsung aja akan aku ambil produknya secukupnya dulu, kira-kira segitu ya. Ini di shade-nya Buttermilk yang menurut aku ternyata ini kayak lebih ngepink gitu loh. Biasanya sih warna-warna kayak gini untuk cool undertone. Padahal aku warm, jadi ya udah kita akan coba aja. Dan seperti ini kalau aku zoom secara teksturnya dia agak cair ya, tapi tetap kental gitu. Sekarang aku akan zoom di area wajah aku dan langsung totol aja. Ini kayaknya sih warnanya udah fix nggak cocok sih di tipe skin tone aku yang warm. Kemarin aku mau beli yang di tengah-tengah tuh, tapi kayaknya kok agak gelap. Aku takutnya nanti nggak masuk. Tapi yang Buttermilk ini ya sudahlah, kita akan coba ratakan dulu langsung menggunakan puff cushion. Karena ini aku lagi agak buru-buru mau pergi. Aku nggak pakai sponsnya ya. Aku tap seperti biasa, langsung ratakan aja ke seluruh permukaan wajah. Dan yes, ini beda sih sama undertone aku, tapi kita akan lanjut aja. Semoga setelah diratakan nanti hasilnya akan cukup bagus. Sepertinya juga tidak terlalu abu-abu ya, semoga saja. Tapi at least ini ngebuat muka aku kelihatan lebih cerah pastinya. Aku udah selesai mengaplikasikan dan aku mau kasih tunjuk ke kalian area bawah mata sudah cukup tercover ya. Kalian bisa lihat before afternya.
Tapi untuk noda-noda di pipi seperti biasa, ini bekas jerawat aku juga masih kelihatan. Walaupun ini kalau perhatikan hasil matte-nya natural ya, kayak semi matte gitu sih. Dan sekarang aku langsung akan selesaikan dulu aja untuk di sebelah kiri wajah aku. Sama caranya totol-totol. Kemudian aku akan ratakan menggunakan puff. By the way, ini teksturnya karena agak cair, jadi dia cukup gampang diratakan ya di wajah. Apalagi kalau menggunakan puff cushion seperti ini, biasanya sih coveragenya bakal lebih bagus karena nggak ngeresep di spons. Oke, untuk hasilnya kayak gini sudah aku ratakan di wajahku. Syukurlah ini nggak terlalu abu ya, masih bisa oke lah masuk di tipe skin tone aku. Dan kalau secara kelihatannya, yes, dia itu matte yang agak glow, jadi kayak masih natural kulit gitu. Dan rasanya ringan juga sih di wajah. Tapi karena coveragenya masih kurang, jadi di sini aku tambahkan sisa-sisa dari yang aku ambil tadi masih ada di area imperfection wajah aku, kemudian nanti bakal aku ratakan lagi ya. Terus ini biar nggak terlalu beda sama leher aku yang lebih kekuningan, aku aplikasikan sampai ke leher kayak gini. Dan tara, seperti ini udah selesai ya, aku mengaplikasikan 2 layer ke muka aku. Sebenarnya sih bisa dibilang ini nodanya masih kelihatan, tapi aku nggak mau tambah lagi sih, karena aku lebih suka makeup-makeup yang natural. Di situ finishnya matte like skin but better gitu, jadi kayak memang kelihatan lebih natural aja. Untuk warnanya nih lama-lama nyatu di kulit aku, jadi sepertinya masih terselamatkan, nggak akan terlalu keputihan. So aku akan kasih lihat before afternya aja ke kalian. Menurut aku dia bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah aku dan menyamakan warna kulit aku ya. Walaupun coveragenya sih buat aku masih medium, karena itu di bagian noda-nodanya tuh masih samar banget kelihatan. Cuman untuk BB cream udah oke lah ya. Karena memang tipe muka kulit aku normal to oily, di sini aku akan set menggunakan bedaknya Maybelline yang Fit Me Loose Powder ini di shade-nya 20. Di aku sini agak kegelapan, tapi ya udahlah ya, ini hanya akan aku pakai ngeset di area T-zone aku aja. Seperti biasa aku akan pakai puff untuk di area T-zone dan juga di area yang sering gampang keringetan tuh di dahi aku. Kemudian untuk area-area lain aku akan swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Ini udah selesai aku pakai di wajah aku setelah menggunakan bedak dan aku akan kasih tunjuk ya. Sekarang sudah jam 12.04. Seperti ini untuk hasil makeupnya, dan ini tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter. Benar-benar kelihatan matte ya. Tapi walaupun dikasih bedak, sepertinya hasilnya masih cukup natural nih. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk tes ketahanannya kayak gimana setelah dipakai seharian ini. Oke, sebelum ke tes ketahanannya, pastinya aku akan ngebahas beberapa klaim produk setelah aku selesai mengaplikasikan di wajahku ya. Yang pertama dia menyebutkan BB Cream SPF 50 PA+++ dengan tekstur ringan, yang menyatu sempurna dengan kulit, menyamarkan warna kulit yang tidak merata, dan melindungi wajah secara optimal dari paparan UVA dan UVB. Kalau dilihat dari hasilnya, memang tadi dia bisa menyatu dengan bagus, dan menurut aku sih finishnya semi matte ya, karena dia nggak terlalu matte, masih ada glowingnya gitu, jadi kayak kulit aja, tapi versi bagusnya. Karena bener dia bisa menyamakan atau meratakan warna kulit. Apalagi kalau misalnya kalian nggak punya imperfection kayak aku sih, pasti hasilnya bakal cakep banget. Tapi karena aku ada noda-noda di pipi, bekas jerawat, dan area bawah mata yang gelap, jadi kayak perlu cover ekstra gitu, biar bener-bener nutup. Setelah aku pakai tadi sekitar 2 layeran, menurut aku sih itu hasilnya sudah cukup bagus. Udah gitu karena SPF-nya memang tinggi, 50 PA+++, sudah pasti bisa melindungi dari sinar UVA dan UVB ya. Selanjutnya dengan kandungan pelembab, antioksidan, dan pencerah yang membuat wajah tampak lebih halus dan cerah. Oke, jadi ngeklaimnya dia memang ada pelembabnya gitu. Yang aku rasakan tadi memang wajah itu setelah diaplikasikan tuh karena dia agak glowy, at least kelihatan lebih lembab gitu di muka aku. Terus ternyata ada antioksidannya juga yang bisa melindungi kalian kalau misalnya ada aktivitas di luar ruangan, kena paparan sinar matahari, debu, dan polusi. Itu akan lebih memproteksi kulit ya. Mungkin itulah kenapa dia disebut tadi makeup skincare, karena memang ada kandungan-kandungan skincare di dalamnya. Selanjutnya membuat efek wajah tampak lebih halus dan cerah karena tadi ada niacinamide-nya. Sebenarnya sih di aku untuk shade yang buttermilk ini sedikit beda ya dengan warna skin tone aku. Jadi bisa dibilang agak sedikit terang, dan di situ sih memang ada efek mencerahkannya. Tapi karena memang tidak sesuai dengan warna skin tone aku sebenarnya ya. Tapi memang hasilnya lebih flawless dan halus pastinya. Karena memang noda-noda di wajah sudah tercover ya, jadi kelihatannya lebih flawless dan juga smooth. Terus dia juga menyebutkan lightweight texture, jadi ringan gitu. Menurut aku iya, karena teksturnya memang tadi agak cair. Waktu
waktu diaplikasikan di wajah cukup ringan rasanya. Dan yang terakhir medium to high coverage, mungkin kalian bisa build lagi untuk mengcover noda-noda, tapi untuk noda gelap aku sih menurut aku ini medium karena masih ada kayak samar-samar kelihatan gitu. Walaupun untuk ukuran BB cream menurut aku ini sudah bagus. Oke, itu tadi untuk klaim produknya yang overall sih bener ya, sesuai yang aku rasakan di wajah. Nanti kita tinggal lihat aja setelah dipakai seharian ini ketahanannya kayak gimana di tipe muka aku yang normal to oily. Karena kemarin udah aku pakai, nanti untuk tes ketahanannya akan aku update di akhir video ya. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Untuk NuFace yang Nu Flawless BB Cream ini dengan harga 50 ribuan plus dapat spons, finishnya natural, agak glow. Menurut aku sih ini cukup worth to buy kalau kalian mau coba dan beli. Apalagi kalau kulit kalian normal to dry, aku rasa akan suka, nggak perlu di set menggunakan bedak. Tapi nanti kita akan lihat ya di tipe kulit aku yang normal to oily seperti apa. Dan akhirnya selesai sudah untuk review produk kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama ini sudah jam 4:30 lebih ya. Tadi setelah aku ada kegiatan di luar ruangan, aku akan kasih tunjuk nih hasilnya di wajah aku. Aku buka masker dan ternyata yes, dia cukup banyak nempel di masker karena tadi aku benar-benar keringetan banget. Dan kalau aku kasih lihat ini di dahi aku juga udah agak kayak lumer gitu loh karena memang benar-benar panas tadi. Di sekitaran T-zone kayak hidung dan lipatannya itu sudah agak terlihat berminyak, tapi nanti untuk lebih jelasnya aku akan kasih tunjuk aja setelah sampai di rumah ya. Dan ini aku udah ada di rumah ya, aku akan update sekarang jam 6.13, jadi pakainya tuh sekitar 6 jaman. Dan tadi aku udah naik motor, panas-panasan, pakai masker, dan ada kegiatan di luar ruangan juga. Ternyata yes tuh, lebih jelasnya lagi aku akan kasih tunjuk dia cukup banyak transfer di masker, at least itu bedak dan juga foundationnya ya. Sekarang aku akan sedikit tap-tap nih di sekitaran keringet takut, dan aku akan kasih tunjuk detailnya. Dengan zoom muka aku aja, karena sudah cukup berminyak tuh sepertinya di bagian T-zone-nya. Ini setelah di zoom kayak gini kondisinya di hidung aku sudah lumayan lumer, bahkan itu ngecap kacamata aku tadi. Dan juga coveragenya sih kalau aku perhatikan nih di area bawah mata ataupun di pipi masih cukup bagus. Tapi di bagian hidung sudah kayak lumer gitu. Aku akan masuk ke bagian dagu. Kalau aku lihat sih sebenarnya nih coveragenya sudah memudar ya, karena tuh setelah aku sentuh itu kayak udah ngegeser gitu, dia udah keangkat. Mungkin karena itu keringet bercampur minyak ya di situ. Tadi udah nempel-nempel di masker juga. So kalau dilihat hasilnya di wajah aku sih ini sudah cukup berminyak, pemakaian 6 jam di outdoor tanpa menggunakan primer atau setting spray ya. Sebenarnya sih bisa dibilang di area lain masih cukup bagus, tapi di area T-zone tuh minyakannya sudah lumayan. Jadi mungkin buat kalian yang punya tipe kulit berminyak, ini bakal kurang tahan lama, bisa kalian tambahkan primer atau setting spray aja. Karena kalau kalian bisa lihat tuh di bagian dahi aku aja sudah lumer ya. So sebenarnya untuk BB cream dengan harga terjangkau ini cukup worth to buy, apalagi kalau kulit kalian normal to dry, aku rasa akan suka karena memang tadi finishnya dia glowy. Tapi di tipe muka kulit aku yang normal to oily kurang tahan lama kalau misalnya kalian nggak menambahkan primer, setting spray, atau mungkin bedak yang oil controlnya bagus ya. Jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja kayak gimana, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. So setelah lihat review dari aku, menurut kalian gimana? Cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.